Halo, apa kabar? Kembali lagi di kelas saya, Bapak Muhammad Eka Purbaya atau MEP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita kembali lagi di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Nah, di sesi kali ini, ya, mungkin hari ini, ya, atau kali ini, ada penggabungan ya dari materi yang harusnya saya sampaikan di pertemuan minggu kedua dan materi yang saya sampaikan di minggu ketiga. Jadi mungkin bisa saya padatkan di sesi kali ini. Nah, di minggu kemarin atau di pertemuan pertama Bapak sudah menjelaskan ya dasar mengenai algoritma. Namun di pertemuan kali ini saya ingin mereview kembali ya apa itu algoritma. Kemudian nantinya kita juga akan belajar mengenai pemrograman itu apa. Setelah itu kita akan mempelajari tipe data variabel yang ada di pemrograman dan kita juga akan mengecek ya bagaimana implementasi pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk itu kita langsung simak aja materi yang saya berikan ya. Oke, mulai dari awal ya. Bapak kemarin sudah menjelaskan apa itu algoritma ya. Masih ingat nggak kira-kira apa itu algoritma? Oke. Nah, langsung saja ya. Jadi di sini algoritma intinya adalah merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis ya. Kemarin tentunya sudah ngelontok kan ya, sudah ingat dan sudah hafal ya tentunya ya. Nah, di bawah ini teman-teman bisa lihat beberapa penjelasan bahwa algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah, ya. Jadi dia digunakan untuk memerintah komputer. Nah, untuk memerintah komputer dia memerlukan suatu semacam apa ya? Suatu alat khusus nih, ya, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi dia perlu bahasa pemrograman untuk membuat suatu program. Nah, programnya itu nanti bisa digunakan untuk memerintahkan komputer untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, ini adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa temukan dalam eh, bungkus Indomie, ya. Ini ada cara penyajiannya. Dia disajikan listnya ini secara urut, mulai dari kita harus rebus minyak dulu, ya, di air mendidih. Kemudian kita tiriskan, kemudian kita campurkan dengan bumbu-bumbu yang ada di dalam sasetnya, baru mie goreng siap disajikan. Bayangkan kalau urutan-urutan ini itu kita acak. Nah nih, ya berarti nantinya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh produsen tersebut ya. Nah, ini kita langsung aja karena pembahasan ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi penulisan algoritma kemarin ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu algoritma deskriptif, itu pakainya dengan bahasa manusia. Kalau menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, itu kita bisa menggunakan yang namanya pseudocode. Oke ya. Kemudian untuk yang umum digunakan di beberapa industri atau di beberapa perusahaan itu teman-teman biasanya menggunakan algoritma dengan melalui flowchart ya. Nah, oke, ini kemarin sudah saya jelaskan tentunya. Nah, yang belum dijelaskan yaitu tentang pemrograman. Jadi kalau algoritma sudah paham, kita lanjut ke pemrograman. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya, algoritma. Jadi algoritma itu hanyalah semacam apa ya? Pemikiran kita, bagaimana kita memberikan suatu langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, implementasinya berarti kita harus pakai si pemrograman ini nih, ya. Nah, berikut ini ya dari penjelasan yang baru kali ini saya jelaskan dan beberapa pengertian yang kemarin Bapak jelaskan ada beberapa
tes ya mungkin ya, atau beberapa istilah ya, yang tentunya membedakan antara program dengan bahasa pemrograman atau dengan istilah-istilah yang lain ya. Kita mulai dari baris yang pertama nih. Nah, algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer inilah yang dinamakan sebuah program ya. Kalau bahasa pemrograman itu berbeda. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Ya, jadi bahasa pemrograman kemarin saya sebutkan ada banyak ya, ada HTML, ada PHP, ada Python, ya, ada apa lagi ya, ada Flutter dan banyak sekali ya. Terus orang yang membuat program komputer, ya ini disebut pemrogram, jadi orangnya atau programmer ya. Bahasa Indonesianya sih pemrogram. Kemudian untuk kegiatannya, kegiatan merancang dan menulis program. Inilah disebut sebagai pemrograman. Nah, kalau istilahnya ya, istilah dalam menulis kode program, biasanya ini bahasa pasarannya dinamakan coding. Oke ya. Sampai sini teman-teman sudah memahami ya apa bedanya program, apa bedanya bahasa pemrograman, dan apa yang dinamakan dengan pemrogram. Ya, jadi tentunya teman-teman bisa membedakan hal tersebut. Nah, berikut ini ada contoh-contohnya ya bahasa pemrograman ya seperti yang saya jelaskan tadi ada PHP, HTML. Nah, ini ada juga Java, ada C++. Nah, pemilihan bahasa pemrograman yang tepat itu disesuaikan dengan tujuan kalian dalam mengembangkan suatu program. Ya, tergantung dari platform yang ingin kalian bikin. Ketika teman-teman ingin membuat website, ini contoh gampangnya, teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman dasar mulai dari HTML, kemudian untuk front end-nya teman-teman bisa pakai CSS, kemudian JavaScript seperti itu ya. Kemudian untuk back end sendiri supaya programnya ini bisa teman-teman manfaatkan untuk pengisian form, ini teman-teman perlu mempelajari bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Itu ya. Nah, bagaimana sih membuat suatu program komputer yang baik? Ya, di sini ada beberapa kisi-kisinya. Jadi yang pertama yaitu tentunya program Anda itu harus benar. Benar dalam artian ini, yaitu bersih dari sintaks error atau runtime error atau kesalahan logika. Jadi biasanya teman-teman programmer ini nantinya akan membuat program itu menggunakan yang namanya IDE atau istilahnya kita menggunakan aplikasi untuk compiler sehingga ketika kita melakukan proses coding kita bisa mengecek apakah kode program yang kita bikin itu salah atau benar ya. Nah, ketika error nih berarti harus ada yang diperbaiki. Kalau mungkin kita terlantarkan, ya otomatis programnya itu nggak bisa dijalankan ya, teman-teman. Oke, untuk yang kedua, berlaku untuk beragam kasus sejenis, ya, masukan bersifat dinamis. Berarti biasanya, misalkan ada suatu halaman ya, ada satu halaman untuk penginputan data mahasiswa. Nah, penginputan data mahasiswa ini ya bisa digunakan oleh setiap orang ya dengan nama yang berbeda-beda. Ya, jadi sifatnya dinamis. Ketika diinputkan oleh A dengan data yang berbeda, tentunya hasil atau mungkin data yang disimpan juga berbeda. Ya. Kemudian mudah dibaca dan dapat didokumentasikan. Jadi ketika teman-teman membuat kode program, ya, buatlah kode program yang benar-benar mudah dibaca dan orang lain bisa memahami kode program Anda. Caranya gimana nih? Caranya buatlah variabel yang general. Jadi misalkan variabel, misalkan ada satu variabel untuk menampung nama mahasiswa. Nama variabel ini saya buat misalkan eh,
misalkan XYZ ya. Tetapi ketika dilihat oleh orang lain, kode XYZ ini masih bingung nih. Ini fungsinya untuk apa nih? Ya. Jadi hal itu adalah hal yang salah. Jadi harusnya teman-teman buatlah nama variabel yang general. Jadi kalau misalkan ingin menampung data mahasiswa, buatlah variabel seperti mahasiswa atau mungkin MHS seperti itu ya. Sehingga orang lain bisa mengenali apa maksud dari program Anda dan variabel yang Anda gunakan. Tuh, itu juga berlaku juga di poin nomor 4 ini nih, ya. Poin nomor 5 yaitu efisiensi dalam penggunaan ruang dan waktu. Jadi, harusnya program yang kalian bikin ya, ini bukan memperlama pekerjaan seseorang ya, tapi adalah membantu pekerjaan orang tersebut ya. Karena membantu, harusnya program yang Anda bikin itu lebih simpel. Ya, buatlah program yang simpel dan algoritma yang simpel dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, berikut ini ya, ini adalah salah satu contoh bahasa pemrograman nih. Jadi nantinya mulai dari pertemuan ini, kemudian ada di mata kuliah praktikum algoritma pemrograman, sampai pertemuan terakhir nanti kita akan belajar pakai bahasa pemrograman Python ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya untuk pemrograman Python. Di sini saya memiliki variabel, ya. Masih ingat nggak kira-kira apa yang dimaksud variabel? Ingat nggak? Ya, variabel itu adalah suatu kata yang memiliki sebuah nilai, ya. Jadi di dalam variabel itu ada nilainya. Tuh, nih, misalkan saya memiliki variabel panjang. Variabel panjang saya beri nilai menjadi 10. Jadi, ketika di dalam program saya ingin menampilkan nilai dari variabel panjang, ya, saya sebutnya print panjang. Nantinya sistem akan menampilkan bukan kata-kata panjang bukan, tetapi isinya yaitu 10. Ya, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan aja. Di baris kedua, di sini ada variabel lebar ya, yang kemudian saya inisiasi dengan nilai 5. Kemudian di baris nomor 3, oke, di sini ada variabel luas ya. Variabel luas kita lakukan operasi matematika yang mana ada operasi perkalian antara variabel panjang dikali variabel lebar. Variabel panjang tadi berapa? Nilainya 10 ya. Lebar nilainya 5. Sehingga 10 kali 5 adalah 50. Oke. Kemudian kita cek aja di sini nih. Sehingga luas, nilai dari variabel luas di sini nilainya adalah 50. Itu ya gambarannya ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke baris nomor 4. Ya, baris nomor 4 ada perintah print. Fungsi perintah print dalam bahasa pemrograman Python itu adalah untuk menampilkan sesuatu nih, ya, menampilkan sesuatu yang ada di dalam tanda kurung. Ya, tanda kurung ada di sini nih. Pokoknya dia akan menampilkan sesuatu yang ada di dalam sini, ya. Oke. Oh, ini ada yang beda nih. Ada dua bagian. Ada bagian pertama, ada bagian kedua. Pemisahnya adalah titik koma. Oke ya. Nah, bagian yang ada di dalam petik 2 inilah yang nantinya akan ditampilkan keseluruhan ya, keseluruhan. Tetapi bagian yang ada di samping kanan ini ya, ini kita harus menampilkan isi dari variabel tersebut. Jadi kalau tidak ada tanda petiknya, itu biasanya kita kenal dengan istilah variabel. Ya, sehingga output dari program tersebut adalah seperti ini nih, ya. Luasnya titik 2 50 ya, sudah sesuai dengan yang harusnya diperintahkan di dalam uh, tanda kurung ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah bisa, oke, ini adalah
gambaran bahwa ternyata bahasa pemrograman ini memiliki sebuah generasi. Ya, generasi. Maksudnya generasi gimana? Ya ada suatu evolusi, ya. Jadi pertama kali bahasa pemrograman itu muncul itu ketika komputer atau mungkin mesin-mesin yang bisa dilakukan oleh manusia ini mungkin muncul. Itu muncul di tahun 1940-an. Ya, jadi pada saat itu banyak sekali komputer-komputer, namun untuk komunikasinya, untuk pengoperasiannya itu menggunakan tombol-tombol tertentu dan menggunakan monitor-monitor yang masih kecil-kecil. Dan monitornya itu bukan monitor yang warna-warni kayak sekarang nih. Jadi mungkin masih hitam putih dan mungkin untuk programnya itu kita harus menekan beberapa tombol yang ada di situ. Itu bahasa mesin ya. Kemudian bahasa assembly ini adalah peningkatan dari bahasa mesin. Jadi ada suatu atau beberapa perintah ya dengan menggunakan bahasa Inggris, namun perintahnya ada banyak gitu ya. Dan tentunya perintah ini mengandung makna-makna khusus untuk pengoperasian komputer. Ya, yang paling apa ya, yang paling dominan adalah ketika di generasi ketiga, yang mana di generasi ketiga ini muncul bahasa-bahasa komputer yang tarafnya sudah bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang mana ciri-ciri dari bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ada yang namanya interpreter, ya. Jadi interpreter ini fungsinya adalah apa ya, semacam pengolah bahasa. Jadi bisa apa ya namanya itu, merubah dari kata-kata dari bahasa Inggris atau bahasa manusia menjadi bahasanya komputer tuh. Ya, itu fungsi dari interpreter. Kemudian compiler itu apa? Tadi di awal sudah Bapak jelaskan bahwa compiler ini, jadi ketika teman-teman menggunakan suatu IDE, ya, teman-teman melakukan coding di sana, ya. Kemudian Anda ingin ngetes kode program tersebut bisa dijalankan atau tidak, ya. Nah, proses ketika mencoba atau menjalankan kode program tersebut, inilah yang dinamakan tugasnya compiler. Oke ya. Nah, contohnya ini ada Pascal, Basic, Python ini masuk di generasi ketiga nih. Kemudian masuk ke generasi keempat, ini biasanya bahasa pemrograman itu di-embeddedkan di dalam suatu package software. Contohnya Python juga nih, ya. Ketika teman-teman ingin menggunakan bahasa pemrograman Python, Anda tidak bisa langsung install si Python-nya, ya. Tapi Anda harus install aplikasi kalau di komputer namanya Anaconda. Ya, jadi Anaconda itu adalah suatu package untuk bahasa pemrograman Python. Jadi Anda bisa menggunakan Python ini di dalam beberapa framework, misalkan Jupyter Notebook contohnya. Oke ya. Terus kita lanjut ke generasi kelima. Nah, di generasi kelima ini lebih mengarah ke expert system, ke knowledge based system maupun NLP. Ya, contohnya bahasa-bahasa pemrograman semisal LISP atau Prolog. Oke. Oke. Mungkin kira-kira itu kalau misalkan yang saya sampaikan tentang algoritma dan pemrograman. Nah, selanjutnya di sini saya ingin juga menyampaikan ya kelanjutan dari pemrograman ya. Jadi kita nanti akan belajar struktur dasarnya. Struktur dasar sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan minggu pertama. Nanti kita ulas lebih dalam lagi. Terus kita nanti akan berkenalan lebih dalam mengenai tipe data sekaligus variabel. Oke ya. Oke, kalau sudah siap, kita next ke slide berikutnya nih. Ya, masih ingat dengan 3 struktur dasar ini? Tentunya masih ya. Ya, yang pertama apa nih? Yang pertama adalah metode runtunan atau sequence atau mungkin istilahnya sekuensial. Ya, metode yang urut.
Jadi, instruksi atau algoritma ini dikerjakan secara berurutan dari baris per baris, dari mulai baris pertama hingga baris terakhir, tidak ada lompatan, tidak ada bagian yang dilompati, tidak ada bagian yang diulang dalam metode ini, ya. Kemudian metode yang kedua yaitu selection atau percabangan, ya, yang mana percabangan ini ada suatu kondisi yang harus dipenuhi untuk menjalankan suatu tugas atau instruksi tertentu, ya. Artinya di percabangan ini teman-teman tidak perlu mengerjakan semua perintah yang ada di dalam baris tersebut. Jadi di selection itu teman-teman harus melihat kondisi yang ditentukan agar perintah tersebut bisa berjalan. Kita lanjut ke struktur yang ketiga. Masih ingat ya, yaitu repetition atau looping atau bahasa Indonesianya adalah perulangan, ya. Jadi perulangan ini ada suatu instruksi yang harus dikerjakan secara berulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi harus ada syaratnya nih. Kalau nggak ada syaratnya, ya nanti akan proses itu akan apa ya? Akan diulang-ulang sampai mungkin sampai sampai komputernya ini over apa ya? Sampai panas gitu ya. Ya akan selesai nih gitu. Ya sehingga harus benar-benar harus dibatasi nih kapan perulangan itu akan selesai. Nah, ini kita masuk skema skema yang pertama, jadi struktur dasar sequence atau runtunan. Nah, teman-teman bisa lihat di flowchart berikut ya. Jadi Anda lihat nih, ada proses 1 dijalankan dulu, proses 2 dijalankan dulu, proses 3 dijalankan dulu. Ya, ini adalah dasar dari algoritma. Jadi Anda harus membaca instruksinya dari awal sampai akhir, tidak ada yang dilompati, tidak ada yang diulang. Nah, berikut ini adalah contoh dari penerapan algoritma sekuensial. Ya, ini semoga teman-teman nggak bingung dari gambar ini. Jadi yang pertama kita lihat dari flowchartnya dulu aja atau di gambar sebelah kanan. Ya, nah, Anda masih ingat ya, dalam pembuatan flowchart untuk mengawali dan mengakhiri flowchart tentunya ada yang namanya terminal, ya. Kalau di awal berarti kita tentukan terminalnya yaitu start, kalau di akhir terminalnya adalah end atau akhir. Kemudian kita lihat setelah start, jadi pertama kali kita harus memasukkan atau menginputkan nilai dari variabel P, ya, masukkan panjang. Ya, masukkan nilai panjang, nanti nilainya akan disimpan ke variabel P. Ya. Kemudian Anda diminta untuk memasukkan nilai lebar yang nantinya disimpan di variabel L. Oke. Terus di bawahnya ini ada sebuah proses ya. Ada sebuah proses aritmatika yaitu perkalian. Kita kalikan nilai dari variabel P dengan variabel L. Nanti hasilnya akan kita simpan ke dalam variabel luas. Oke ya. Nah, selanjutnya ada tampilkan ya. Anda lihat di sini. Di sini bentuk diagramnya atau bentuk flowchartnya itu jajar pinjang yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian input output yang kita dapat lihat di dalamnya. Di sini ada instruksi untuk menampilkan nilai dari variabel luas. Setelah ditampilkan, maka algoritma ini selesai. Ya. Oke, itu untuk penjelasan sekuensial melalui flowchart. Nah, selanjutnya kita lihat implementasi melalui pseudocode ya.
Masih ingat ya, kemarin pseudocode ada 3 bagian. Yang pertama adalah judul, ya. Kemudian ada deklarasi, kemudian ada isi atau body, ya. Nah, di sini judulnya adalah algoritma hitung luas persegi panjang. Nah, jangan lupa untuk nama algoritma itu usahakan tidak menggunakan spasi. Oke ya. Untuk alasannya apa? Masih ingat tentunya ya penjelasan yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu. Nah, selanjutnya deklarasi. Di bagian ini kita deklarasikan ya ada 3 variabel yaitu variabel P, variabel L, dan variabel luas. Kita definisikan 3 variabel ini dengan tipe data integer atau tipe data apa? Masih ingat nggak? Integer yaitu bilangan bulat. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian deskripsi. Ya, di bagian deskripsi. Di sini ada write. Write berarti akan menampilkan tulisan yang ada di dalam sini. Masukkan panjang. Jadi ilustrasinya mungkin akan ada suatu tampilan masukkan panjang. Nanti di sini ada sebuah atau semacam kursor yang mungkin berkedip-kedip sehingga membutuhkan bantuan Anda untuk mengetikkan sesuatu di sini. Ya, masukkan panjang. Misalkan Anda kasih nilainya misalkan 5. Oke, panjangnya 5. Nah, di sini Anda lihat di baris kedua ada read P. Ya, berarti artinya nilai 5 ini akan disimpan ke variabel P. Variabel P nilainya 5. Terus kita lihat di baris nomor 3 ada write masukkan lebar. Jadi nantinya di sistem akan ada tampilan masukkan lebar. Ini mohon maaf ya, karena mungkin apa namanya tuh sarananya mungkin seperti ini. Jadi mohon maaf kalau kurang terbaca. Jadi pada intinya nantinya di sistem akan menampilkan tulisan masukkan lebar titik 2 mungkin ya. Masukkan lebar nanti di samping kanannya ada kursornya seperti itu. Terus kita bisa memasukkan nilainya misalkan lebarnya adalah 3. Oke. Nah, kita lihat di baris nomor 4 ada read L. Kita baca variabel nilai dari variabel L. Ya, berarti nilai yang kita inputkan itu akan disimpan di variabel L sehingga nilai L ini adalah 3. Oke, selanjutnya di baris nomor 5 ada operasi perkalian ya. P dikali L. Nilai P tadi berapa? Masih ingat nggak? 5. L-nya adalah 3. 5 dikali 3 adalah 15. Ya. Nilai 15 ini akan disimpan ke dalam variabel luas. Ya, sehingga nilai luas di sini isikan nilainya. Ya, ini ilustrasi ya. Nilainya adalah 15. Ya. Kita lihat di baris atau perintah paling akhir. Write luas persegi panjang sama dengan luas. Berarti nanti bagian inilah yang akan ditampilkan ya. Kemudian setelah ini akan ditampilkan nilai dari variabel luas yaitu berapa tuh? 15. Ya, sampai sini mohon diingat-ingat dulu, dipahami dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa dicatat dulu sementara, nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kita next ya di slide selanjutnya. Nah, untuk tampilan berikut ya, Anda bisa lihat nih. Jadi di tampilan kanan sama kiri ada perbedaan sedikit. Nah, gimana nih ya? Ada perbedaan sedikit di sini nih.
Tuh, ini kita langsung aja ya. Jadi ini algoritmanya namanya runtunan satu, yang sebelah kanan runtunan 2 ya. Di bagian perintah baris pertama ini sama, read A, B, misalkan kita isi aja ya. A-nya nilainya 2, B-nya nilainya 5. Oke ya. Sehingga di sini juga sama, ini 2, ini 5. Terus di sini ada baris C. Baris C, baris C. Baris C berarti A plus B. A plus B berarti 2 tambah 5. Jadi 7 ya, sehingga 7 akan disimpan di dalam sini. Nilai variabel C 7. Terus kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ternyata berbeda. Ya. Ada suatu perkalian A kali B, ya. Berarti 2 dikali 5. 2 kali 5 adalah 10. Oke. 10 akan kita simpan ke variabel D. Oke ya. Nah, kita pindah ke sini. Di sini ada perkalian yang sama seperti yang tadi, sehingga 2 kali 5 10, 10 disimpan di D, nilainya 10. Ya, karena bagian kanan ini juga hampir sama seperti proses tadi. 2 tambah 5 7, sehingga nilai C adalah 7. Nah, Anda lihat di bagian akhir sendiri ada perintah write C, D. Ya. Berarti kita harus tampilkan nih nilai C, D yaitu berapa nih? 7. Terus kita harus mencetak nilai dari D yaitu 10. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang gambar sebelah kanan, ya, kita juga diminta untuk menampilkan nilai dari variabel C dan D. Berarti variabel C nilainya adalah 7, D-nya masih sama, 10. Gitu ya. Anda lihat kanan dan kiri hasilnya sama. Namun, teman-teman bisa menggunakan instruksi yang berbeda, ya, urutannya berbeda, ya, tapi hasilnya tetap sama, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu selection atau pengambilan keputusan, ya. Jadi di bagian pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam sini ada suatu suatu kondisi yang harus dipenuhi, ya, atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar instruksi itu bisa dijalankan, ya. Nah, kondisi ini, ya, dalam pembuatan kondisi itu, ya, kita perlu melakukan suatu perbandingan. Biasanya kita bisa pakai perbandingan, ya, dalam pengambilan keputusan kita bisa pakai perbandingan yang mana hasil akhir dari perbandingan tersebut, ya, itu nantinya dinyatakan benar atau salah. Yang mana benar atau salah ini merupakan jenis tipe data atau pernyataan boolean. Ya, boolean. Jadi boolean itu hasilnya cuma ada 2, benar atau salah, ya. Nah, untuk operator perbandingan, untuk menggunakan pembanding atau perbandingan, kita bisa menggunakan beberapa karakter berikut. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah ini adalah kita bisa baca sebagai lebih dari, yang ini kurang dari, ini apa nih? Lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Kalau sama dengan dalam pembanding itu kita bisa gunakan sama dengannya 2 seperti ini, ya. Nah, yang untuk ini bisa kita sebut sebagai tidak sama dengan, atau paling gampangnya biar teman-teman nggak bingung, biasanya implementasinya di kode program itu adalah seperti ini nih. Jadi kita bisa pakai tanda seru, terus kemudian sama dengan. Ini sama aja. Ya, bacanya adalah tidak sama dengan. Kita next ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari perbandingan atau struktur keputusan. Ya. Oke. Kita lihat dulu di bagian ini, ya. Ini kita baca dengan
5 dibanding apakah 5 sama dengan 5? Ya. Jadi ada perbandingan di sini ya. Ada pertanyaan, apakah 5 sama dengan 5? Ya. Tentunya benar ya. 5 sama dengan 5. Kalau benar berarti nilainya true. Ya. Terus di sini ada pengecekan atau ada perbandingan. Apakah 3 sama dengan 4? Kalau salah berarti nilainya false. Karena kan beda ya, 3 sama 4. Terus ini teman-teman bisa baca apa nih? Apakah 3 tidak sama dengan 4? Tuh, kan 3 tidak sama dengan 4 ya. Sehingga apakah 3 tidak sama dengan 4? Jawabannya adalah true. Ya. Kita lanjut ke baris berikut. Apakah A sama dengan 5? Ya, gimana ya? Ya, tergantung ya. Tergantung nilai A-nya ini berapa, karena A ini adalah suatu variabel harusnya ya. Sehingga sebaiknya nilai dari variabel A ini harus didefinisikan terlebih dahulu, sehingga ketika di running ini nggak bisa dijalankan. Atau biasanya ada warning atau error. Ya. Nah, untuk membaca yang bagian ini, kita contohkan aja ya. Yang bagian terakhirnya agak susah. Jadi ini ada kombinasi ya. Ada kombinasi perbandingan. Misalkan gampangannya ya. Gampangannya ini masih contoh yang serupa ya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita baca ya. Ya. Apakah 3 lebih dari sama dengan 3? Jawabannya apa? Jawabannya true. Nah, N-nya nanti dulu ya. Kita lihat dari yang bagian yang paling apa ya? Yang paling prioritas dulu ya. Berarti di bagian sini ya. Apakah 5 kurang dari 8? Jawabannya adalah true atau benar. Nah, terus hasilnya kita lihat nih. Kita baca lagi dari awal. True and true. Kalau true and true itu gimana? Ya. Jadi N itu merupakan bagian dari tabel kebenaran. Yang artinya ketika ketika variabel pertama nilainya true dan variabel kedua nilainya true, maka hasil akhirnya nilainya adalah true atau benar. Itu adalah salah satu pedoman untuk tabel kebenaran N. Ya. Jadi untuk kuncinya ketika teman-teman menemukan apa ya, perbandingan yang berkelanjutan seperti ini, berarti Anda lihat prioritas mana dulu yang dikerjakan. Anda lihat dari kurung ya, tanda yang ada di dalam kurung itu. Oke, kita lanjut ke tabel kebenaran ya. Tadi kita sudah belajar, kita sudah coba pakai metode N ya, metode N. Tabel kebenaran N. Jadi rumusnya si N itu ya, variabel 1 ya, nilai dari variabel 1 dan variabel 2 itu ketika nilai A itu true dan B nilainya true, maka hasil akhirnya ya ketika di N kan nilainya adalah true. Selain itu nilainya false. Ya, nilainya false. Anggaplah gini ya. Misalkan hari ini tanggal merah dan hari ini Anda memiliki gimana ya? Saya ulang ya. Saya ulang. Jika hari ini tanggal merah dan jika Anda memiliki uang, maka Anda akan pergi liburan. Ya, berarti true and true maka true gitu kan ya. Coba bayangkan kalau salah satunya tidak terpenuhi. Ya, jika hari ini tanggal merah dan Anda tidak memiliki uang, berarti apakah Anda jadi pergi liburan? Berarti tidak kan ya. Nah, itu adalah contoh implementasi dari N. Terus kemudian kita beralih ke OR ya, implementasi OR. Jadi
OR ini aturannya adalah dia akan bernilai salah ketika dua-duanya nilainya salah. Atau si A nilainya salah dan B nilainya salah, baru eh, hasil akhirnya adalah salah atau false. Selain itu, meskipun false-nya cuma satu, hasil akhirnya tetap true. Gitu. Terus not, ya, not ini adalah kebalikan dari variabelnya, dari nilai sebelumnya. Misalkan nilai sebelumnya false, misalkan nilai A itu adalah false, di not akan ada not di situ, nilainya akan kebalikannya, jadi true. Ya, begitu juga kalau true ini di not kan, ya, maka nilainya akan kebalikannya, yaitu false. Gitu, ya. Tanda not di sini bisa seperti ini nih kalau di kode program, tanda seru, ya. Itu not. Kemudian yang terakhir yaitu XOR. Ya, namun XOR ini jarang digunakan nih untuk bahasa pemrograman nih. Saya juga jarang menggunakan untuk kode program. Nah, XOR ini dia akan bernilai true, ya, dia akan bernilai true jika salah satunya nilainya true. Kalau dua-duanya nilainya true, maka nilainya malah false. Kayak gitu ya kalau XOR. Ya. Aturan-aturan yang saya sampaikan tadi yang membuat bukan saya, ya, tapi ada suatu aturan ketentuan umum yang sudah dipahami oleh banyak orang, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu struktur dasar selection. Ya. Untuk struktur dasar selection yang adalah flowchart-nya, yang mana di dalam selection itu kan ada pengkondisian, ya. Kondisi yang harus dipenuhi agar instruksi itu bisa berjalan. Nah, di sini kan ada suatu syarat atau kondisi, ya. Syarat ini berarti kalau di dalam flowchart kita bisa pakai notasi belak tupat, ya. Dan dalam decision kita harus memiliki jalur. Ketika true maka akan mengerjakan proses yang mana, ketika false akan mengerjakan proses yang mana. Dari gambar berikut Anda bisa lihat bahwa Anda tidak bisa mengerjakan dua proses ini sekaligus. Jadi Anda harus memilih salah satu. Ketika benar ngerjain proses yang pertama, kalau salah akan mengerjakan proses yang kedua. Jadi tidak bisa dua-duanya dijalankan secara langsung. Nah, untuk implementasinya kita bisa lihat berikut. Di samping kanan ada sebuah flowchart selection, ya. Ada sebuah flowchart selection. Ya, pertama Anda diminta untuk memasukkan nilai siswa. Nilai siswanya misalkan nilainya berapa nih? Misalkan 70, ya. Misalnya nilai siswanya 70. Nilai 70 ini akan disimpan ke variabel n. Nah, nantinya akan ada pengecekan. Ada kondisi pengecekan di sini, ya. Apakah n lebih dari 60? Ya, apakah 70 sama dengan 60? Jawabannya adalah true kan, ya. Karena true, maka dia akan mengerjakan instruksi yang berikut ini. Ya, dia akan menampilkan siswa lulus. Jadi instruksi yang ini tidak dijalankan nih. Oke, ya. Oke, sampai sini algoritmanya berakhir. Nah, untuk implementasi menggunakan pseudocode, kita lihat di bagian kiri. Di sini ada judulnya, ya. Ini ada deklarasinya. Kita hanya butuh satu variabel. Variabelnya adalah variabel n. Tipe data yang kita tentukan adalah integer atau bilangan bulat, ya. Kita lihat di baris pertama, nantinya sistem akan menampilkan tulisan berikut, masukkan nilai siswa. Kita masukkan aja misalkan 70. Misalkan 70. Masih sama 70. 70 akan nantinya akan disimpan ke variabel n. Gitu, ya. Terus di bawah ini ada suatu pengecekan. Ini masih sama seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, ya. Kita baca bareng-bareng, ya.
if yaitu jika, else yaitu jika tidak, and if adalah penutup dari if. Gitu. Jika n lebih dari sama dengan 60, maka akan mengerjakan perintah ini. Kalau tidak, akan mengerjakan perintah berikut. Ya. Apakah 70 lebih dari sama dengan 60? Ya, jawabannya kan true ya. Karena nilainya true, maka yang akan dikerjakan adalah perintah ini. Perintah ini akan di skip atau tidak akan dikerjakan. Sampai situ paham ya teman-teman ya? Oke, kalau paham, kita next ke penjelasan berikutnya. Nah, penjelasan struktur yang terakhir yaitu adalah repetition atau perulangan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman agak boring dengan video ini, nanti bisa diulang-ulang aja, di stop di bagian tertentu ya. Kemudian Anda bisa istirahat, lalu dicek lagi, Anda bisa mulai lagi dari menit yang terakhir itu. Oke. Ya, kita masuk ke perulangan. Jadi di dalam perulangan, di dalam algoritmanya itu ada tiga bagian ya. Bagian yang pertama ada kondisi. Ya, bagian kondisi ini di dalamnya ada suatu syarat yang harus dipenuhi agar perulangan itu bisa terjadi. Kemudian ada body atau badan, ini berisi instruksi yang harus diulang-ulang. Ya. Kemudian terakhir ada pencacah atau counter. Biasanya di dalam perulangan itu ada suatu variabel yang nilainya bisa berubah-ubah agar perulangan itu bisa terjadi dan pada akhirnya akan membatasi jumlah perulangan yang dilaksanakan. Sehingga perulangan ini tidak berulang kali, tidak ada hentinya gitu ya. Jadi untuk menstop ya agar perulangan ini bisa berhenti sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, nah untuk repetition ini modenya ada 3. Jadi kita bisa pakai repetition, ini syaratnya kita taruh di akhir, seperti ini bisa. Jadi dikerjakan dulu instruksinya, baru ketika ada pengecekan syarat atau pengecekan kondisi, akan kembali ke proses pertama. Nah, teman-teman bisa menemukan perintah ini dengan instruksi seperti do while. Do while ini kalau di Python sih saya belum menemukan, tapi biasanya ada di C++ ya. Terus syarat di awal. Syarat di awal ini paling sering saya temui dan paling sering saya terapkan ya. Untuk syarat di awal berarti ini kebalikannya ya. Kalau yang syarat di akhir itu adalah do while atau kerjakan dulu baru ada while-nya. Kalau yang syarat di awal berarti ada pengecekan dulu baru dikerjakan. Nah, biasanya untuk yang syarat di awal ini kita bisa pakai perintah for namanya ya. For atau repeat juga bisa. Nah, ini oh ya, kalau repeat baru ini nih. Oke, kalau yang terakhir itu ditentukan cacah perulangannya. Jadi jumlah perulangan sudah ditentukan dan sudah pasti. Jadi bukan kondisi lagi. Jadi ada syarat di sini mau diselesaikan sampai kapan. Nah, ini untuk perintahnya teman-teman bisa pakai menggunakan repeat. Ya, diselesaikan repeat until kapan. Gitu ya. Nah, namun mohon maaf ya, untuk yang repetition ini karena ini tidak bisa saya contohkan untuk flow apa namanya itu pseudocode-nya karena ini terlalu lama. Jadi nantinya dan di silabus pun juga mengindikasikan bahwa pembelajaran mengenai metode repetition akan dilakukan di satu sesi khusus ya. Jadi sabar. Oke, selanjutnya kita masuk ke identifier dan variabel. Ini adalah bagian yang kemarin-kemarin sudah saya spill, tapi kita bahas kembali ya. Oke, yang pertama yaitu identifier atau pengenal. Pengenal atau identifier itu merupakan
bagian umum dari variabel. Ya, identifier atau pengenal itu adalah fungsinya untuk membedakan suatu objek dengan memberikan nama atau pengenal. Jadi ada objek, kita berikan nama pada objek tersebut. Nah, implementasi dari identifier ini bisa banyak, ya. Salah satunya yaitu variabel, ya. Atau bisa juga konstanta, ya. Konstanta itu mirip variabel tapi tidak bisa diubah-ubah. Kemudian ada fungsi dan prosedur, ya. Ini nanti akan ada sesi terpisah untuk fungsi dan prosedur. Tapi tentunya fungsi dan prosedur ini kita bisa tambahkan nama fungsinya apa atau nama prosedurnya apa. Nah, untuk aturan-aturan dari penggunaan identifier ini ada aturan-aturan yang berlaku mulai dari ini harus dimulai dengan karakter huruf alfabet. Ya. Dan jangan lupa untuk identifier ini biasanya ini sensitive case nih. Jadi besar kecil itu diperhatikan. Besar kecilnya huruf ya diperhatikan. Kemudian dalam pembuatan identifier tidak boleh menggunakan spasi sehingga teman-teman bisa menggunakan underscore. Ya. Lalu dalam penulisan identifier tidak boleh menggunakan karakter-karakter berikut. Karena apa? Karena karakter-karakter ini biasanya digunakan untuk bahasa pemrograman dalam melakukan coding. Ya, jadi nggak bisa digunakan ini sebagai identifier. Nah, berikut ini adalah contoh dari implementasi identifier atau mungkin teman-teman bisa menyebutnya sebagai variabel, ya. Oke, untuk yang pertama ini bisa digunakan ya karena sudah sesuai. 2 kali. Ini tidak bisa digunakan karena diawali dengan angka. Ini nggak bisa digunakan. Ya, jadi hindari penggunaan nomor di awal variabel, ya. Mata kuliah. Nah, ini errornya gimana nih? Ada di sini ya. Tuh, nggak boleh pakai spasi dalam pembuatan identifier. Ini sudah benar, ya. Kalau ini jelas salah karena ada simbol khususnya, ada tanda tanya di sini. Ini keterangan ini sudah benar. Nama dot lengkap ini nggak boleh karena ada simbol khusus juga, ada tanda titik di sini, nggak boleh. Terus continue, nggak boleh. Kenapa Pak nggak boleh? Karena dalam beberapa bahasa pemrograman itu ada suatu apa ya perintah-perintah khusus yang digunakan dalam bahasa pemrograman itu sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk identifier atau penggunaan variabel. Ya, contohnya adalah continue, itu nggak bisa. Ya, untuk contoh-contoh lain ini bisa Anda temukan di internet maupun di buku panduan Python-nya, ya, buku pegangan Python-nya. Oke, nah itu kira-kira ya untuk identifier. Selanjutnya variabel. Tuh, variabel ini kita nggak usah bahas terlalu dalam ya. Jadi variabel itu adalah implementasi atau bagian contoh dari apa ya? Bagian dari identifier ya yang digunakan untuk nih, yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data sementara. Yang menyimpan data. Jadi kita bisa simpan nilai atau data ke dalam satu variabel. Jadi variabel ini kalau di dalam komputer itu adalah suatu bisa disebut suatu allocation memory. Jadi ada memori kecil untuk menampung data kita, ya. Dan ketika Anda membuat variabel, Anda harus membuat dengan nama yang unik gitu ya. Jadi tidak boleh mungkin jangan sampai sama mungkin ya. Ya buat ketika tujuannya berbeda, ya nama variabelnya harus berbeda pula. Terus untuk aturan-aturannya ada beberapa aturan yang belum saya sampaikan seperti yang di identifier. Seperti ini nih. Diisi dulu sebelum dipanggil. Jadi kalau misalkan Anda misalkan Anda tiba-tiba panggil variabel A, ini akan error tuh. Karena ini nilai dari variabel A itu apa? Kecuali
sebelumnya Anda tentukan nilai A di sini adalah 10 ya. Sehingga ketika Anda panggil variabel A, dia akan menampilkan nilai dari variabel tersebut. Oke ya. Tidak perlu dideklarasikan nilainya karena ada ketika diberi nilai. Dan biasanya di Python ketika teman-teman otomatis memberikan nilai dalam suatu variabel, maka tipe data variabel tersebut akan dibuatkan secara otomatis, gitu ya. Ini adalah contoh implementasinya. Misalkan saya memiliki satu variabel namanya variabel Q. Nilainya adalah ini. Ada suatu string ya, gadu-gadu. Ya. Kemudian saya panggil nilainya nih, variabelku. Nanti akan tampil tulisannya nih, gado-gado. Ya. Terus kemudian kita bisa cek tipe data dari variabel ini sekaligus. Ya, karena di Python ini secara otomatis dibuatkan tipe datanya, kita bisa cek langsung tipe datanya. Nah, untuk di Python kita bisa pakai perintah type ya. Sehingga kita cek ya, nanti tipe datanya adalah ini nih, string. Kalau di dalam Python ini tidak bisa langsung tulisannya string gitu enggak ya. Jadi ada suatu penamaan khusus nih. Jadi kalau string dia disingkat menjadi str. Terus kita bisa ubah isi variabelnya, misalkan selanjutnya kita isi atau kita ganti nilainya variabelku menjadi 1, 2, 3. Ketika kita ubah nilainya, ya kita ubah nilainya, kita cek tipe datanya, dia sudah bukan string lagi. Dia akan beralih menjadi integer atau int. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di Python itu kita bisa mengubah tipe datanya saja. Jadi selain kita bisa mengubah isi variabel, tipe data dari nilai variabel itu kita bisa ubah. Jadi misalkan kita lihat di contoh berikut nih. Variabelku 1, 2, 3. Ini nilainya 1, 2, 3 ya. Tipe datanya otomatis adalah integer. Tapi kita ingin ubah agar tipe datanya itu adalah string. Bisa aja. Jadi kita tinggal ubah, cara mengubah atau cara mengkonversinya adalah seperti ini nih. Ini ada str, ini adalah tipe data dalam kurung nama variabel yang akan diubah. Di samping kirinya, nantinya nilainya akan disimpan di sini dan tipe datanya juga akan disimpan di sini juga. Ya. Variabelku yang akan disimpan nantinya menjadi variabel ubah. Kalau kita cek lagi, variabelku nilainya tetap integer nih, karena masih sama. Kecuali kalau kita cek si variabel ubah. Variabel ubah nilainya sudah bukan integer, tapi string. Ya, di sini saya tidak tampilkan ya. Tapi ketika kita buka si variabel ubah, ya, maka dia akan ini nih, ada tanda petiknya. Ini menunjukkan dia string, kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian ini adalah konstanta. Konstanta itu variabel yang nilainya tetap. Ini biasanya ketika teman-teman menggunakan library khusus di Python, ini tinggal panggil saja nama konstantanya. Terus kita lanjut ke tipe data. Ya. Tipe data sih kita sudah ini ya sampaikan ya sebelumnya ya. Jadi tipe data ada banyak. Yang perlu kita ketahui ada beberapa, yaitu untuk bilangan bulat kita pakai tipe data integer. Kalau bilangan pecahan atau bilangan desimal kita bisa pakai tipe data namanya float, atau beberapa bahasa pemrograman pakainya real. Terus char untuk alfanumerik atau tanda baca. Kemudian ada string. String itu adalah penggabungan dari karakter. Kemudian boolean atau logika. Logika yang tadi itu ada dua ya, true dan false. Nah, kita langsung masuk ke tipe data integer. Anda bisa lihat langsung di bagian bawah. Jadi, kalau di Python kita sudah dibuatkan otomatis tipe datanya integer itu adalah int. Jadi sebenarnya ini di dalamnya, dalam penyimpanan itu
kita bisa setting lagi kapasitasnya. Jadi integer itu adalah dia memuat kapasitas yang standar. Ya, di samping kanan itu ada ukurannya, ada ukuran standarnya. Nah, ukuran ini kalau di dalam basis data kita bisa upgrade maupun downgrade. Ya, jadi kalau misalkan ingin kita upgrade, kita bisa pakai tipe data long. Kalau kita downgrade, kita bisa pakai si short maupun pad. Ya, untuk ukurannya berbeda-beda, karena ukurannya berbeda sehingga range yang disimpan itu bisa berbeda-beda pula. Ya, tentunya kalau misalnya lebih rendah, data yang disimpan nilainya juga akan rendah. Ya. Nah, berikut ini adalah operator yang biasanya digunakan untuk tipe integer. Operasi matematika yang sederhana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Kalau pembagian pakainya garis miring. Terus ada div. Div ini adalah div ini fungsinya untuk pembagian tapi bilangan bulat ya. Kalau biasanya 13 dibagi 4 hasilnya kan 3, sekian sekian sekian. Tapi ketika kita pakai perintah div seperti ini, nanti hasil yang akan ditampilkan adalah bilangan bulatnya, yaitu nilainya 3. Kemudian mod. Mod adalah sisa pembagian. Jadi ketika kita implementasikan 13 mod 4. 13 bagi 4. Ya. 4 kali 3 kan 12 nih ya. Berarti sisanya berapa nih? Sisanya 1. Berarti sisanya lah yang akan ditampilkan atau disimpan. Oke, ini yang floating point atau bilangan pecahan tadi ya. Jadi ini mirip integer. Kalau di sini nggak ada, jadi float itu bisa juga tipenya adalah real ya. Jadi di dalam basis data biasanya kita bisa upgrade tipe datanya ya. Sehingga kalau di-upgrade tentunya ukurannya atau kapasitasnya juga terupgrade. Kemudian ini ada char atau karakter. Dan Anda bisa lihat di bawah, untuk karakter ini bisa dibandingkan. Ya, karakter itu bisa dibandingkan. Apakah I sama dengan I? Tentunya true ya. Kalau B besar ini sama dengan B kecil, false. Kan secara manusia itu kan berbeda. Namun di dalam komputer sebenarnya ada perlakuan khusus nih. Artinya B ini sebenarnya dia memiliki kode ANSI namanya. Ya, kode ANSI itu misalkan 0, 7, 8, 9, bla 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 kayak gitu ya. Nggak bisa diingat ya. Dan B ini juga memiliki kode ANSI yang berbeda juga. Sehingga ketika dilakukan perbandingan akan memberikan hasil false. Seperti itu. Oke ya. Kemudian bagian ini di dalam karakter ini memiliki urutan. Yang mana biasanya A itu adalah bagian yang paling rendah, nilainya paling kecil, Z itu nilainya paling gede. Nah, sehingga ketika kita bandingkan, apakah M kurang dari Z, tentunya dia akan memberikan hasil true. Ya. Terus kemudian kita cek apakah Q lebih dari Z, karena Q itu sebelumnya Z, sehingga nilainya adalah false. Kemudian yang terakhir, Q ini, kok bagian ini kok error ya? Kenapa nih? Tuh, Anda lihat bagian kiri sama kanan beda. Bagian kiri ini adalah karakter, bagian kanan ini apa namanya? Variabel. Ya, bagian kanan variabel sehingga tidak bisa dibandingkan hingga error. Ini bisa kalian cek di Python atau Google Colab ya. Oke, selanjutnya adalah string. String adalah untaian karakter dengan panjang tertentu yang mana string ini biasanya diapit tanda petik tunggal atau double. Contohnya seperti ini nih. Jadi yang ada di dalamnya sini itu dinamakan tipe datanya string. Nah, di dalam Python, tipe data string ini, variabel-variabel yang memiliki tipe data string atau eh, suatu string, ini bisa kita lakukan manipulasi. Manipulasi dalam artian seperti ini nih. Kita bisa ganti menjadi huruf kapital semua, kita bisa apa namanya tuh? Kita bisa find, kita pakai perintah find atau perintah replace ya.
dan perintah in misalkan. In ini untuk ngecek apakah karakter ini ada di dalam kata ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, nilainya false. Ya. Kalau ada, misalkan apakah P besar ada di area ini? Kalau ada, berarti nilainya true. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir boolean. Ini boolean ini udah kita bahas sebelumnya. Jadi boolean itu tipe data logika sehingga ada dua kemungkinan nilai. True itu adalah benar dan false adalah salah. Dan untuk membandingkan kita bisa pakai relational operator ya, seperti tadi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan kayak gitu ya. Maupun logical operator not, and, or maupun XOR kayak gitu ya. Oke, ini tugasnya sih kayak saya rasa jangan jangan dikerjakan dulu ya. Jadi kira-kira mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sesi rekaman kali ini ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya berikan ya. Semoga saja di pertemuan kali ini teman-teman bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dan ingat di kelas pemrograman jadi teman-teman jangan berpaku pada materi yang saya sampaikan saja untuk memberikan hasil yang terbaik. Teman-teman perlu belajar mandiri di rumah. Ada beberapa referensi yang perlu kalian baca, mulai dari buku yang ada di perpus ataupun referensi dari internet. Teman-teman bisa mengambil referensi mulai dari W3 School atau Tutorials Point atau beberapa kelas-kelas online di luar sana. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ya, jumpa lagi di pertemuan mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.